Laras, seorang polwan yang berani, menyelidiki kematian tragis adiknya, Bram, yang ditemukan di lokasi proyek bangunan yang penuh dengan rahasia gelap. Namun, ketika ia mendekati kebenaran, ia mulai merasakan ancaman nyata dari Surya, mandor yang tampaknya memiliki kekuatan lebih di proyek tersebut. Di sisi lain, Marta, seorang kuli perempuan, mengungkapkan ketakutannya kepada Laras, menambah keanehan yang semakin mencurigakan di balik kematian Bram. Meskipun semua bukti mengarah pada konspirasi besar, Laras tak pernah menyangka bahwa ia akan terperangkap dalam drama kehidupan yang jauh lebih berbahaya dari sekadar mencari keadilan. Ketegangan semakin memuncak ketika Laras menyadari bahwa kebenaran yang ia kejar mungkin memiliki harga yang sangat mahal, dan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua yang terlibat. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Rintik hujan tipis membasahi tanah merah pemakaman, di mana puluhan orang berdiri mengelilingi liang lahat Bramanto. Wajah-wajah muram mereka tertutup payung hitam yang bergerak pelan seirama tiupan angin. Ibtu Laras Widyaningrum, mengenakan seragam hitam polwan yang telah lama tidak ia pakai sejak cuti, berdiri kaku di samping makam sambil menatap gundukan tanah yang semakin menghilang di bawah skop para penggali kubur. Kenapa harus Bram? Dia nggak salah apa-apa, lirih suara ibunya, Bu Ratna, yang nyaris pingsan di pelukan salah satu tetangganya, membuat dada Laras berdesir oleh perasaan tak terima. Setelah doa penutup dibacakan oleh pemuka agama, kerumunan mulai berangsur pulang, namun Laras masih terpaku di sana. Matanya memandang batu nisan sementara air hujan membasahi pipinya yang kaku. Beberapa meter di belakangnya, Laras melihat sekelompok laki-laki kuli bangunan berdiri berjajar, mengenakan kaos lusuh bercampur lumpur. Wajah-wajah mereka tampak bersalah meskipun tidak satu pun yang menatap ke arahnya. "Itu teman-teman Bram ya?" bisik tetangga di sebelah Laras, sambil melirik tajam ke arah rombongan kuli yang tampak saling berbisik dan gelisah. Surya, mandor yang berdiri di tengah rombongan, menyadari tatapan Laras dan dengan cepat menarik topi proyeknya lebih rendah. Sebuah tindakan kecil yang membuat kecurigaan Laras mencuat seketika. "Bu Ratna, aku antar pulang dulu ya, jangan sampai kehujanan," ujar Laras lembut sambil menggenggam tangan ibunya yang gemetar. Tetapi pikirannya terus memutar ulang adegan-adegan tentang kematian Bram. Saat Laras membawa ibunya ke mobil, ia kembali menoleh ke arah kuli bangunan. Namun kali ini mereka sudah pergi, meninggalkan jejak sepatu yang penuh lumpur di sekitar makam yang masih basah. Dalam hati Laras berjanji akan kembali ke proyek itu, tempat di mana Bram jatuh, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun perasaannya berteriak bahwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa. 2 hari setelah pemakaman, Laras berdiri di depan pintu gerbang proyek yang megah dengan pelang besar bertuliskan, Proyek Mega Tower, PT Bintang Cakra, tempat Bram menghabiskan hari-hari terakhirnya. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan helm proyek oranye yang ia pinjam, Laras menyamar sebagai petugas pengawas lapangan yang dikirim untuk memeriksa progres pembangunan. "Ibu siapa ya? Mau cari siapa di sini?" tanya seorang satpam proyek dengan raut curiga. Tetapi Laras tersenyum kecil dan mengeluarkan kartu tanda pengawas dari saku jaketnya. "Saya dari kantor pusat, mau inspeksi mendadak soal keamanan kerja," jawab Laras tegas, membuat si satpam membukakan gerbang tanpa banyak bertanya lagi. Begitu melangkah masuk, pandangan Laras langsung disambut hiruk-pikuk aktivitas kuli bangunan yang sedang memindahkan semen, mengangkut besi, dan mencampur adukan beton di sudut yang sama tempat Bram pernah bekerja. Langkah Laras membawanya ke lantai 2 proyek, di mana ia menemukan papan kayu penahan beton yang retak dan terlihat rapuh, membuatnya bertanya-tanya bagaimana mungkin keselamatan di sini begitu diabaikan. "Hati-hati di situ, Bu," suara berat tiba-tiba terdengar dari belakang. Dan Laras menoleh untuk melihat sosok Surya yang kini berdiri dengan tangan di pinggang. Sorot matanya penuh penilaian. "Nggak ada yang salah, Pak?" tanya Laras, berusaha tenang, sambil melirik papan yang retak itu. Tetapi Surya mendengus dan menjawab cepat, "Bangunan ini aman, kecelakaan kemarin murni kesalahan kerja." Tanpa memedulikan Surya yang mengikuti langkahnya dari belakang, Laras melihat ke bawah dari lantai 2 dan hatinya berdegup kencang ketika ia menyadari lokasi Bram jatuh terlihat begitu tidak aman, dengan tiang-tiang beton yang tampak bengkok. Ketika Laras turun kembali ke lantai dasar, ia berpapasan dengan seorang pekerja muda bernama Riko, yang sekilas menatapnya dengan tatapan takut, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi buru-buru mengalihkan pandangan. Malam harinya,
Laras duduk di meja kerjanya dengan setumpuk laporan kecelakaan kerja yang ia minta dari seorang kenalan di dinas pengawasan. Laporan itu menyebutkan bahwa Bram jatuh dari ketinggian saat memindahkan material beton, tetapi anehnya tidak ada foto kejadian atau pernyataan saksi yang dilampirkan di dalamnya. Kok nggak ada dokumentasi? Gumam Laras sambil mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja. Hatinya semakin curiga bahwa ada yang sengaja menyembunyikan detail kejadian sebenarnya. Ia membaca ulang daftar nama pekerja yang hadir hari itu. Surya, Marta, Riko, dan 5 nama lain yang tampaknya sengaja menyertakan keterangan bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Laras memutuskan untuk kembali mendekati Riko, karena hanya pemuda itu yang terlihat paling gelisah di antara rombongan kuli bangunan. Pagi harinya, Laras kembali ke proyek dan sengaja memeriksa area gudang material, di mana Riko terlihat duduk sambil menyusun batu bata di sudut ruangan yang berdebu. "Kamu Riko, kan?" Laras memulai percakapan dengan nada santai. Tetapi pemuda itu langsung menegakkan tubuhnya, kedua tangannya bergetar sedikit. "Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Kejadian itu ya, kecelakaan," jawab Riko tergagap tanpa diminta, membuat Laras semakin yakin bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Saya cuma mau tahu apa yang kamu lihat hari itu, Riko. Kamu nggak akan kenapa-kenapa," bujuk Laras sambil menatap mata pemuda itu yang mulai berkaca-kaca. Sebelum Riko sempat menjawab, suara langkah kaki berat mendekat, dan Surya muncul di pintu gudang dengan ekspresi marah sambil bertanya tajam, "Ada masalah apa di sini?" Laras melangkah mundur, memberikan jarak aman antara dirinya dan Surya yang berdiri dengan sikap mengintimidasi di depan pintu gudang. "Nggak ada apa-apa, Pak. Saya cuma mau tanya-tanya soal material di sini," ucap Laras cepat, sambil melirik Riko yang semakin pucat dan menundukkan kepala. "Nggak usah ganggu anak buah saya. Mereka kerja cari makan, bukan untuk diinterogasi," Surya berkata tajam sambil melirik Riko dengan tatapan penuh peringatan. Laras merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tetap tenang dan berkata, "Saya cuma memastikan semua prosedur aman, Pak, jangan khawatir." Setelah Surya pergi dengan langkah berat, Laras berbisik cepat kepada Riko, "Temui saya di warung depan proyek nanti sore. Kalau kamu nggak bicara, nggak ada yang bakal tahu kebenarannya." Riko mengangguk kecil, tetapi ia terlihat ketakutan, seolah bayangan Surya masih menempel di belakang punggungnya. Sore itu, di warung kopi kecil di seberang proyek, Laras duduk menunggu Riko sambil memesan segelas teh manis panas. Matanya terus mengawasi pintu masuk warung. Riko akhirnya datang dengan langkah ragu-ragu, duduk di kursi kayu sambil melihat sekeliling dengan gelisah, seperti memastikan tidak ada yang mengikuti. "Saya lihat Pak Surya ribut sama Mas Bram sehari sebelum kecelakaan," Riko berbisik lirih. Suaranya nyaris tenggelam di antara suara bising kendaraan di jalan. Kata-kata itu membuat Laras terdiam sesaat. Sementara di dalam hatinya ia mulai menghubungkan semua kepingan yang tersebar. Sebuah konflik yang lebih besar mulai tampak di balik kematian adiknya. Siang itu, Laras berdiri di pojok proyek sambil pura-pura mencatat data pekerja. Tetapi matanya tak lepas memantau para kuli yang tampak gelisah ketika ia bertanya soal Bram. "Mbak ini siapa sih? Banyak tanya terus." Suara berat memotong keheningan, dan Laras mendongak melihat Surya berdiri dengan kedua tangan bersedekap di depan dada. Surya melangkah mendekat, sepatu botnya menginjak genangan lumpur dengan suara gemeretak, sementara tatapannya menusuk seakan ingin membaca pikiran Laras. "Saya cuma mengecek prosedur keamanan, Pak. Wajarkan kalau saya bertanya," jawab Laras tegas, tetapi ia bisa merasakan hawa dingin yang muncul dari tatapan Surya. "Dengar, ya, ini proyek kerja keras, bukan tempat perempuan kepo," Surya berbisik tajam, suaranya serak dan mengancam, seolah memberi peringatan bahwa ia tahu Laras bukan sekadar pengawas biasa. Laras menahan napas sejenak, tetapi ia tak gentar, memilih untuk membalas tatapan Surya dengan senyum tipis yang lebih menantang. "Saya hanya memastikan gak ada kecelakaan lagi, Pak. Jangan khawatir, selama aman, saya gak akan banyak tanya," ujarnya sambil menutup buku catatannya. Surya terkekeh kecil, tetapi senyumnya tidak sampai ke mata. Lalu ia berbalik meninggalkan Laras, namun sebelum pergi ia berbisik pelan, "Berhati-hatilah, Mbak, ada hal yang lebih penting dari rasa ingin tahu." Laras menyaksikan punggung Surya yang semakin menjauh, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan atmosfer proyek ini penuh ketegangan yang sengaja disembunyikan. Ia menyadari ancaman itu bukan sekadar gertakan, ada sesuatu yang lebih besar yang Surya lindungi, dan Laras tahu dirinya mulai melangkah ke wilayah berbahaya. Sore itu, Laras duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir proyek, menunggu seseorang yang bisa memberinya celah untuk membuka kasus ini lebih dalam. Marta, seorang kuli perempuan dengan kaos belel dan wajah letih,
Akhirnya datang dengan langkah ragu sambil melihat sekeliling warung seakan takut seseorang mengikutinya. "Mbak yang tadi di proyek." "Ya, mau tanya apa?" ujar Marta lirih sambil duduk di bangku kayu yang sudah usang. Tangannya meremas ujung kerudung lusuhnya. "Kamu kenal Bram, kan?" "Saya tahu dia kerja di sini," ujar Laras hati-hati, sambil memesan 2 teh manis untuk mencairkan suasana yang terasa kaku. Marta menunduk, matanya menerawang, sebelum akhirnya berbisik. "Mas Bram orangnya baik, Mbak. Tapi dia sering dimarahi Pak Surya, terutama sebelum jatuh itu." Kata-kata itu membuat Laras mencondongkan tubuhnya. "Kenapa Surya marahi Bram? Kamu tahu mereka ribut soal apa?" tanyanya, tetapi Marta langsung gelisah dan menegakkan kepalanya. "Nggak tahu, Mbak. Saya cuma dengar mereka ribut keras. Tapi Bram nggak salah, dia nggak pernah bikin onar," jawab Marta terbata. Suaranya bergetar, membuat Laras semakin yakin ada konflik besar di balik ini. Tiba-tiba Marta melirik keluar jendela, dan wajahnya mendadak pucat ketika melihat seorang pria bertopi proyek hitam berdiri di ujung jalan, tampak mengawasi mereka. "Saya pergi dulu, Mbak. Saya nggak mau kena masalah." Marta buru-buru berdiri dan berjalan cepat keluar warung, meninggalkan Laras dengan secangkir teh yang belum disentuh. Laras memandang pria bertopi proyek itu dengan curiga, sementara perasaannya mengatakan Marta baru saja memberinya potongan kunci, tetapi orang-orang di sekitar Bram jelas terlalu takut untuk berbicara lebih banyak. Di sebuah gedung perkantoran mewah di tengah kota, Surya duduk di kursi kulit hitam dengan wajah tegang, di hadapan Pak Johan, bos besar proyek yang duduk di balik meja kayu mahalnya. "Ada perempuan sok tahu yang mondar-mandir di proyek, Pak," katanya pengawas dari pusat, "tapi dia terlalu banyak tanya soal Bram," ujar Surya sambil meremas topi proyeknya. Suaranya bergetar marah. Pak Johan, pria parubaya dengan jas abu-abu dan rambut yang mulai memutih, menyandarkan tubuhnya sambil menatap Surya tajam. "Kamu yakin dia bukan wartawan atau polisi?" "Saya rasa bukan, tapi tetap saja bikin ribet. Anak buah saya mulai ketakutan," jawab Surya, membuat Pak Johan mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja dengan ritme lambat. "Proyek ini terlalu besar untuk gagal. Surya, kamu tahu konsekuensinya kalau masalah ini bocor," ujar Pak Johan dingin, nadanya penuh ancaman yang terselubung di balik kalimatnya. "Saya bisa atur semua, Pak. Nggak akan ada yang ngomong soal Bram atau yang lain," Surya menegaskan, meskipun keringat mulai menetes dari pelipisnya. Tanpa mereka sadari, Laras berdiri di balik pintu kaca luar ruangan, tubuhnya bersembunyi di balik pilar sambil mendengarkan percakapan mereka dengan napas tertahan. Kata-kata, "masalah ini bocor," membuat Laras semakin yakin bahwa ada kecurangan besar yang terjadi di proyek, dan kematian Bram hanyalah ujung dari sesuatu yang lebih busuk. Laras merapatkan tubuhnya saat seorang sekretaris berjalan melewati koridor, lalu cepat-cepat melangkah pergi sebelum keberadaannya diketahui oleh Pak Johan dan Surya. "Kalau perempuan itu datang lagi, bereskan," ujar Pak Johan dingin, kalimat terakhir yang Laras dengar sebelum ia meninggalkan gedung dengan tekad untuk menggali lebih dalam. Laras pulang larut malam setelah seharian mengikuti Surya, namun langkahnya terhenti ketika melihat sebuah amplop coklat tanpa nama terselip di bawah pintu rumahnya. Dengan perasaan was-was, ia membuka amplop itu dan menemukan foto lokasi jatuhnya Bram di proyek, lengkap dengan coretan merah yang melingkari bagian lantai yang retak. Di bawah foto itu, tertulis kalimat pendek dengan spidol hitam tebal. "Ini bukan kecelakaan biasa, cari tahu sebelum terlambat." Laras memandangi tulisan itu dengan detak jantung yang berdebar kencang, menyadari bahwa seseorang di proyek mungkin berpihak padanya dan tahu tentang kebenaran yang disembunyikan. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil senter, helm proyek, dan jaket tebal sebelum melesat keluar rumah menuju lokasi proyek yang sudah sepi. Malam itu, proyek tampak gelap dan sunyi, hanya suara angin yang menggoyangkan kain terpal membuat suasana semakin mencekam. Laras berjalan perlahan ke lantai 2, tempat Bram jatuh, sementara senter di tangannya menyorot lantai beton yang retak seperti di foto. "Siapa di situ?" Suara kecil tiba-tiba terdengar di belakangnya, membuat Laras menoleh cepat, tetapi hanya bayangannya sendiri yang terpantul di dinding. Ketika ia mendekatkan senter ke lantai, ia menemukan sesuatu yang aneh. Bekas darah kering masih menempel di ujung papan kayu yang kini patah. Laras mendongak dan menatap ke sekelilingnya, menyadari satu hal, ada orang lain di proyek ini yang ingin kebenaran terungkap, tetapi ada juga yang mungkin mengawasinya dari balik kegelapan. Laras menaiki tangga proyek yang berderit menuju lantai 3, cahaya senter kecil di tangannya hanya mampu menembus kegelapan tipis di sekitar bangunan yang belum selesai. Udara malam terasa menusuk tulang, dan setiap langkah Laras menimbulkan gema samar yang membuat suasana semakin mencekam. Baru saja ia memeriksa beton di lantai itu, suara benda bergeser terdengar dari atas,
membuatnya mendongak tajam sambil memfokuskan senternya. "Siapa di sana?" teriaknya lantang, tetapi hanya kesunyian yang menjawab, meskipun nalurinya mengatakan ia tidak sendirian. Seketika, sebuah benda berat, seperti balok kayu, meluncur jatuh dari atas dengan kecepatan tinggi, menghantam lantai beton hanya beberapa sentimeter dari tempat Laras berdiri. Debu beterbangan, membuat Laras batuk dan tersentak mundur dengan mata melebar. Itu nyaris saja membunuhnya jika ia tidak melangkah lebih cepat. Dengan napas memburu, ia mengarahkan senternya ke atas, tetapi yang terlihat hanya bayang-bayang gelap di balik rangka besi, seolah seseorang sengaja bersembunyi. "Peringatan, ya!" gumamnya sambil mengepalkan tangan, matanya menyipit penuh tekad. Jelas ada yang ingin ia berhenti menyelidik lebih jauh. Suara langkah kaki samar terdengar menjauh di lantai atas, namun Laras tak cukup nekat untuk mengejar dalam situasi yang berbahaya ini. Ia menatap balok kayu itu lagi, sebelum melangkah mundur dengan satu pikiran. Penyelidikannya mulai mengusik orang yang salah, dan mereka siap bermain kasar untuk menutup mulutnya. Keesokan harinya, suara gaduh terdengar di lokasi proyek ketika Surya memarahi salah satu pekerja, Riko, yang wajahnya pucat dan basah oleh keringat dingin. Laras yang kebetulan berada di sana buru-buru menghampiri, menarik Riko menjauh dari Surya yang hampir memukulnya dengan pipa besi. "Apa ini, Mbak? Jangan ikut campur," bentak Surya, tetapi Laras menatapnya tajam dan berkata, "Saya yang bertanggung jawab di sini, kamu bisa pergi, Pak Surya." Surya menggeram tak puas sebelum pergi dengan langkah berat, meninggalkan Riko yang terduduk lemas di bawah naungan tiang beton. "Kenapa dia ngamuk gitu, Riko?" tanya Laras lembut sambil menyodorkan air minum, berusaha menenangkan pemuda kurus yang tampak ketakutan itu. Riko menelan ludah sebelum berkata lirih, "Mas Bram, saya lihat dia ribut sama Pak Surya sehari sebelum jatuh itu. Mereka ngomong soal sesuatu yang penting." Laras membelalak, mencoba tetap tenang. "Apa yang mereka ributkan? Kamu dengar nggak?" desaknya sambil memperhatikan ekspresi Riko yang ragu-ragu. "Nggak jelas, Mbak, tapi Mas Bram bilang dia mau lapor soal kecurangan yang bisa bikin proyek ini hancur," lanjut Riko sambil menunduk ketakutan. Laras menarik napas panjang, merasa potongan puzzle ini mulai terbentuk. Bram mengetahui sesuatu yang berbahaya dan itu yang membuat nyawanya melayang. "Riko, kamu bantu saya ya. Kamu satu-satunya yang bisa nolong saya cari tahu kebenarannya," ujar Laras serius, meskipun ia tahu Riko mungkin berada dalam bahaya jika membantunya. Laras mengendarai motornya ke rumah keluarga Bram, sebuah rumah sederhana di pinggir kota dengan pekarangan kecil yang dipenuhi tanaman liar. Ibu Bram menyambutnya dengan wajah sembab dan tatapan sedih, sementara ayah Bram duduk di kursi tua dengan pandangan kosong. "Bu, saya mau tanya soal adik saya, Bram. Saya yakin ada yang gak beres dengan kematiannya," ujar Laras pelan sambil memegang tangan ibunya yang gemetar. Sang ibu mengangguk lirih sebelum mengeluarkan sebuah buku harian lusuh dari laci meja. "Ini buku catatannya, dia sering menulis tentang pekerjaannya." Laras membuka buku itu dengan hati-hati, dan matanya langsung tertuju pada halaman yang berisi catatan dengan huruf besar. "Mandor korup, beton palsu, proyek bisa runtuh." Tulisan itu membuat jantung Laras berdegup kencang. Bram tahu ada kecurangan dalam struktur proyek, sesuatu yang bisa meruntuhkan bangunan besar ini. Dia sering pulang marah-marah, bilang ada yang gak beres di tempat kerjanya. "Saya bilang jangan ikut campur, tapi Bram gak mau dengar," ujar ayah Bram parau. Laras menutup buku itu, wajahnya penuh tekad. "Pak, Bu, saya janji akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini semua." Di luar rumah, Laras duduk di atas motornya, memandangi buku harian itu sambil berpikir keras. Kecurangan ini terlalu besar, melibatkan banyak pihak, termasuk orang seperti Surya dan Pak Johan. Dengan sisa cahaya senja yang memudar, Laras berjanji dalam hati bahwa ia akan menuntaskan apa yang Bram mulai, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Pagi itu, suara jeritan pekerja menggema di seluruh lokasi proyek ketika sebagian lantai 2 mendadak runtuh, menimbulkan debu tebal yang membuat semua orang panik. Laras berlari menuju kerumunan pekerja yang kacau, melihat beberapa kuli bangunan berusaha menarik teman mereka yang tertimbun reruntuhan beton. "Tenang, semua mundur dulu. Jangan panik," suara Surya terdengar memeki keras, meskipun wajahnya sendiri tampak pucat dan panik. Laras melihat serpihan beton yang hancur dan patah, menyadari bahwa struktur ini jelas rapuh, bukti dari kecurangan yang Bram tulis di buku hariannya. "Proyek ini nggak aman, Pak Surya. Kita harus berhenti dulu sampai ada pemeriksaan," ujar Laras lantang, tetapi Surya menatapnya tajam dengan rahang mengeras. "Jangan sok tahu, Mbak. Ini cuma kecelakaan biasa. Lanjut kerja semua," bentak Surya,
suaranya bergetar marah sambil menatap para pekerja. Namun, beberapa kuli mulai berbisik-bisik satu sama lain, mempertanyakan keamanan proyek ini dan takut menjadi korban berikutnya. Laras mendekati seorang pekerja yang wajahnya penuh debu. "Ini bukan kebetulan, kamu lihat sendiri betonnya hancur, kan?" bisiknya, membuat pria itu mengangguk ragu. Dengan situasi yang semakin kacau, Laras tahu ini bukan sekadar masalah kecil. Ini bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika dibiarkan. Di kejauhan, Laras melihat Pak Johan muncul dari mobil mewahnya dengan wajah merah padam, menatap situasi proyek yang mulai goyah sambil memberi isyarat pada Surya untuk mengendalikannya. Laras memasuki ruangan kecil tempat CCTV proyek disimpan, dengan bantuan seorang teknisi muda yang bersedia membantunya diam-diam. Di layar monitor, rekaman beberapa hari sebelum kecelakaan diputar, memperlihatkan Bram dan Surya yang tampak berdebat sengit di sudut proyek. "Lihat di sini, Mbak, itu jelas Surya, tapi ini aneh," ujar teknisi sambil mengerutkan dahi, menunjuk bagian rekaman yang tiba-tiba berganti hitam. "Kayaknya ada yang hapus sengaja." "Mbak, nggak mungkin error biasa," jawab si teknisi, suaranya dipenuhi kecemasan. Laras mengepalkan tangan sambil menatap layar yang kembali diam. Bukti penting itu hanya sepotong, tetapi cukup untuk membuatnya curiga. "Bisa nggak dikembalikan, atau dicari siapa yang akses file ini?" tanyanya, tetapi teknisi hanya menggeleng pasrah. Dengan napas panjang, Laras berdiri dan mematikan layar. Ada seseorang yang berusaha melindungi Surya, ini makin jelas sekarang. Saat keluar dari ruang CCTV, Laras merasa diikuti seseorang, membuatnya sesekali menoleh dengan perasaan was-was. Di kejauhan, sesosok pria dengan topi hitam menyandarkan diri di tembok proyek sambil menatap Laras tajam, membuatnya tahu penyelidikannya kini tak lagi berjalan diam-diam. Sore itu, Laras memacu motornya dengan cepat di jalanan sepi menuju rumah. Pikirannya masih dipenuhi potongan rekaman yang ditemukannya tadi. Namun, ketika melewati tikungan tajam, suara deru mesin mobil terdengar membuntutinya dari belakang dengan kecepatan yang mencurigakan. Laras melirik kaca spion, melihat mobil hitam tanpa plat nomor mendekat terlalu cepat, dan hatinya berdebar kencang. "Apa ini?" gumamnya sambil memutar gas. Tetapi mobil itu justru menambah kecepatan, nyaris menyenggol motornya. Laras membanting setang ke kanan, nyaris kehilangan keseimbangan saat roda motornya mengenai kerikil di tepi jalan. Mobil itu melaju sejajar dengannya, jendela kaca sedikit terbuka, dan sebuah suara terdengar samar, "Berhenti atau kamu mati." Laras mengabaikan ancaman itu, memacu motornya menuju gang kecil yang hanya bisa dilewati sepeda motor, berharap bisa lolos dari kejaran. Mobil itu berhenti mendadak di ujung gang, sementara Laras berhasil melarikan diri dengan napas tersengal dan dada berdebar kencang. Di ujung gang, ia berhenti sejenak, wajahnya basah oleh keringat. Ini bukan kebetulan, Surya atau orang yang dilindunginya pasti mulai geram. "Mereka serius ingin bungkam aku, tapi aku nggak akan berhenti," bisik Laras, menggenggam erat stang motornya sebelum melanjutkan perjalanan. Laras duduk di sebuah taman kota yang sepi, menunggu Marta yang sebelumnya mengirim pesan untuk bertemu di tempat ini secara rahasia. Marta akhirnya muncul dengan wajah gelisah. Matanya liar menatap sekitar seperti takut ada yang mengikutinya. "Marta, duduk dulu, kamu aman di sini," ujar Laras lembut. Tetapi Marta masih gemetar dan menggenggam erat tasnya. "Mbak, saya nggak bisa lama-lama. Saya cuma mau bilang, Bram itu tahu sesuatu tentang kecurangan proyek." Marta berbicara pelan dengan suara bergetar. Laras mencondongkan tubuh, menatap Marta penuh perhatian. "Kecurangan apa, Mart? Siapa yang terlibat?" "Surya. Dia maksa semua kuli diam soal bahan bangunan yang dipakai nggak sesuai spek." Marta berhenti sejenak, menelan ludah. "Surya bilang Bram itu bikin masalah karena tahu rahasia ini." "Bram diancam, Mbak?" lanjutnya sambil menundukkan kepala, air mata hampir jatuh. Laras mengepalkan tangan, merasa darahnya mendidih. Jadi Surya sengaja menekan semua orang supaya bungkam, ya? Marta mengangguk cepat, lalu menoleh takut-takut ke belakang. "Mbak Laras, tolong jangan bilang siapa-siapa saya ngomong ini, saya bisa celaka." Laras menyentuh bahu Marta dengan lembut. "Tenang, Marta, kamu aman sama saya, tapi kamu harus percaya, saya akan bongkar semua ini." Pagi itu, Laras mendatangi proyek dengan langkah penuh percaya diri, langsung menuju lokasi tempat Surya tengah berdiri memeriksa para pekerja. "Pak Surya," panggilnya lantang, membuat kepala pria bertubuh kekar itu menoleh dengan ekspresi terkejut sekaligus kesal. "Ada apa lagi, Mbak Laras? Jangan bikin ribut di sini," bentak Surya. Tetapi Laras tidak gentar dan melangkah lebih dekat.
Berapa lama lagi Anda mau main kotor? Pak, saya tahu Anda terlibat dalam kematian adik saya. Suara Laras bergetar penuh emosi. Surya mendengus, wajahnya memerah. Jaga mulut kamu, tuduhan gak berdasar itu bisa bikin kamu celaka. Saya punya bukti, rekaman CCTV dan pengakuan orang-orang di sini. Kamu gak bisa ngelak lagi. Suara Laras semakin meninggi, menarik perhatian beberapa pekerja. Surya mendekat, berbisik tajam di telinga Laras. Kamu gak tahu siapa yang kamu hadapi. Kalau kamu terus usik ini, nyawa kamu jadi taruhannya. Laras tersenyum sinis, tidak takut dengan ancaman itu. Kalau kamu gak bersalah, kenapa kamu ketakutan? Atau mungkin ini cuma permulaan buatmu, Surya? Surya menggertakkan gigi. Keluar dari sini sebelum aku bikin kamu menyesal, desisnya. Tetapi Laras sudah puas melihat kepanikan samar di wajah mandor itu. Laras berbalik meninggalkan lokasi proyek, yakin bahwa konfrontasi itu membuatnya semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi ia tahu Surya akan melakukan apa saja untuk melindungi rahasianya. Laras duduk di meja kecil dengan laptop terbuka di depannya. Jari-jarinya sibuk mengetik nama, Johan Prasetyo, di mesin pencari. Setelah beberapa saat, ia menemukan artikel lama yang memuat berita kasus korupsi proyek jembatan di kota lain, dengan nama Pak Johan tercatat sebagai salah satu tersangka. Ini dia, gumam Laras sambil membaca. Proyek mangkrak, dana miliaran lenyap, dan Johan Prasetyo bebas karena kurang bukti. Dengan dahi berkerut, Laras mencatat detail penting itu di bukunya. Kasus lama ini seperti pola yang berulang di proyek saat ini. Orang ini licin, dia bisa lolos dulu, dan sekarang mungkin mengulangi hal yang sama, ujar Laras dalam hati, merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Di sela-sela pencariannya, Laras menemukan nama perusahaan kontraktor lain yang pernah bangkrut akibat ulah Pak Johan. Semua mengarah pada penggelapan dana dan penggunaan material berkualitas rendah. Kalau ini benar, bukan cuma Surya yang kotor, tapi Pak Johan dalangnya. Laras berbicara sendiri sambil memejamkan mata, mencerna informasi ini. Riko yang duduk tak jauh darinya berkata, "Jadi Pak Johan ini bukan orang bersih ya, Mbak?" Dengan suara rendah namun penuh rasa penasaran. "Bukan cuma nggak bersih, dia berbahaya," jawab Laras tegas. "Dan ini bisa jadi kunci buat buka semua kebusukan di proyek ini." Laras menatap layar laptop sekali lagi, sadar bahwa membongkar Pak Johan berarti ia harus menghadapi lawan yang lebih besar dan lebih licik. Laras dan Riko menyelinap ke area kantor proyek yang sepi malam itu, hanya ditemani suara jangkrik dan drum mesin di kejauhan. "Kamu yakin ini aman, Mbak?" bisik Riko sambil membawa senter kecil, wajahnya penuh kecemasan. "Nggak ada pilihan, Riko. Kalau kita bisa dapetin dokumen ini, kita bisa buktiin semuanya," jawab Laras dengan suara mantap sambil merunduk melewati pagar kecil. Mereka berdua berhenti di depan pintu belakang kantor proyek yang terkunci. Laras mengeluarkan pin rambut dan berusaha membuka kunci itu dengan gerakan cekatan. Setelah beberapa detik, pintu terbuka dengan bunyi klik kecil, membuat Riko berdecak kagum. "Keren juga, Mbak." Di dalam ruangan gelap, Laras menyalakan senter dan mulai membongkar laci-laci meja, mencari dokumen yang bisa menjadi bukti. "Ini dia," seru Laras lirih, menemukan map berisi berkas dengan tanda tangan Pak Johan di atas dokumen yang menyetujui pengurangan kualitas material bangunan. "Material beton, ini jelas penggelapan," gumamnya, menunjukkan dokumen itu kepada Riko yang ternganga tak percaya. Namun, suara langkah kaki mendekat dari luar, membuat Laras dan Riko saling bertukar pandang sebelum buru-buru menyembunyikan diri di bawah meja. Setelah situasi kembali tenang, mereka keluar perlahan dari kantor, membawa bukti berharga itu sambil berjanji dalam hati, kebenaran ini harus segera dibongkar. Laras dan Riko terkejut mendengar suara sirene meraung-raung di pagi hari ketika mereka tiba di lokasi proyek. Asap hitam pekat membubung dari gudang penyimpanan material. Para pekerja berlarian panik, sementara api berkobar liar, melalap seluruh bangunan gudang yang berisi tumpukan material proyek. "Gudang kebakaran, kok bisa?" seru Laras dengan mata membelalak, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari kejadian ini. Surya muncul dengan wajah marah, berteriak menyalahkan beberapa pekerja. "Ini pasti gara-gara kalian lalai. Siapa yang tinggalin rokok di sini? Hah?" Namun, beberapa pekerja hanya menunduk diam, saling berbisik bahwa kebakaran ini terjadi terlalu cepat dan terlalu misterius. "Ini bukan kecelakaan, Mbak. Pasti ada yang sengaja bakar gudangnya," bisik Riko sambil menunjuk ke arah puing-puing yang masih mengepulkan asap. Laras mengangguk dengan wajah tegang. "Bukti-bukti kita ada di sana. Mereka mau hapus jejak sebelum kita bisa ngomong apa-apa." Surya berjalan mendekati Laras dengan wajah penuh tuduhan. "Kamu seneng, ya? Lihat ini, gara-gara kamu, proyek jadi kacau."
Laras menatapnya tajam, tidak gentar. Gara-gara saya, ini ulah kalian yang takut kebenaran terungkap, Pak Surya. Dengan tangan gemetar, Laras menyadari satu hal, pertarungan ini semakin berbahaya, dan lawannya semakin nekat untuk menutup mulut siapapun yang tahu terlalu banyak. Beberapa hari setelah kebakaran, Riko datang menemui Laras dengan wajah serius. "Mbak, saya tahu satu orang yang bisa bantu kita." "Siapa?" tanya Laras cepat, merasa harapan muncul di tengah situasi yang semakin kacau. "Namanya Pak Darman, dia pekerja senior yang dipecat setelah Mas Bram meninggal. Katanya dia tahu banyak, tapi diusir sama Pak Surya," jelas Riko sambil menatap Laras. Laras mengangguk. "Ayo kita temui dia, di mana dia sekarang?" Riko menunjuk peta kecil yang ia bawa. Dia tinggal di desa pinggiran kota, tapi katanya, sejak dipecat, dia jadi orang yang tertutup dan gak mau bicara sama siapapun. Sore itu, Laras dan Riko pergi ke desa kecil yang terpencil. Rumah-rumah tua berjajar dengan sawah hijau membentang di sepanjang jalan. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana dengan halaman berdebu, di mana seorang pria tua bertopi lusuh tengah duduk di beranda. "Pak Darman," sapa Laras dengan sopan, membuat pria itu menatapnya tajam sebelum menjawab dengan suara berat. "Kamu siapa?" "Saya Laras, kakak Bram. Saya tahu Bapak kenal adik saya. Tolong bantu saya cari tahu apa yang sebenarnya terjadi," pinta Laras penuh harap. Pak Darman menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu beneran mau tahu, kamu harus siap dengar cerita yang gak enak, nak." Laras duduk berhadapan dengan Pak Darman di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Cahaya sore menembus jendela, menerangi wajah pria tua itu yang terlihat berat memikul rahasia. "Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Surya dorong Bram dari lantai atas," kata Pak Darman pelan namun tegas, membuat Laras terdiam dengan napas tercekat. "Apa maksud Bapak? Kenapa Surya sampai begitu?" tanya Laras, berusaha mengontrol emosi meski hatinya bergemuruh. "Bram tahu soal kecurangan. Mereka pakai besi bekas dan semen oplosan biar murah. Dia coba ngelapor ke orang atas. Tapi Surya tahu lebih dulu," jelas Pak Darman sambil memandang lantai. Laras mengepalkan tangannya kuat-kuat, wajahnya memerah karena marah. "Jadi, Surya bunuh adik saya hanya karena Bram ingin bicara soal kejujuran." Pak Darman mengangguk perlahan. Dia pikir kalau Bram hilang, masalah selesai, tapi proyek ini tinggal tunggu waktu buat runtuh, Bu. Suasana menjadi hening, hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar di antara mereka, seakan menegaskan betapa besar kebusukan ini. "Terima kasih, Pak. Pengakuan Bapak ini penting untuk saya. Ini bukan cuma soal Bram, ini soal nyawa orang banyak," ucap Laras dengan mata berkaca-kaca. Sebelum pergi, Pak Darman menambahkan, "Hati-hati, Bu Laras, mereka bukan orang biasa. Kalau sudah kepepet, mereka bisa lakukan apa saja." Laras melangkah keluar dengan tekad membara. Sekarang ia memiliki kunci untuk menghancurkan Surya dan membuka tabir kejahatan ini. Laras tiba di kantor kepolisian dengan map berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan, termasuk dokumen kecurangan material dan kesaksian dari Pak Darman. "Saya ingin kasus ini dibuka lagi, Pak. Ini bukan kecelakaan biasa, ini pembunuhan," ujar Laras tegas kepada Kompol Rudi, atasannya, yang mendengarkan dengan wajah serius. Kompol Rudi membuka lembaran dokumen satu persatu, matanya menyipit saat membaca detail kecurangan proyek yang melibatkan Surya dan Pak Johan. "Ini bukti yang kuat, Laras, tapi kita perlu berhati-hati. Kalau benar ada tokoh besar di balik ini, kita harus bergerak cepat sebelum mereka membersihkan jejak," kata Kompol Rudi sambil menghela napas. Laras merasa sedikit lega. Akhirnya ada langkah resmi yang bisa diambil untuk menindak kasus ini. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Laras dipanggil lagi ke kantor kepolisian. Wajah Kompol Rudi tampak kusut saat menunjukkan map kosong di atas meja. "Bukti-buktimu hilang, Laras. Seseorang menyusup ke arsip kantor dan mengambilnya," ujar Kompol Rudi dengan nada berat. "Apa? Bagaimana bisa hilang?" Laras berteriak. Tidak percaya bahwa bukti sekuat itu bisa raib begitu saja. "Mereka bergerak lebih cepat dari kita," lanjut Kompol Rudi. "Tapi jangan khawatir, kita cari cara lain. Jangan berhenti, Laras." Laras keluar dari kantor dengan hati bergejolak. Meski buktinya hilang, ia tidak akan mundur. Kali ini ia akan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Suasana di lokasi proyek semakin memanas. Para kuli bangunan mulai berbisik-bisik di antara mereka, mencurigai Surya setelah insiden kebakaran dan ambruknya sebagian struktur. "Ini proyek aneh, bro. Kalau begini terus, bisa-bisa kita yang kena masalah," bisik salah satu kuli kepada temannya saat istirahat di warung kopi.
Surya berdiri di tengah proyek dengan wajah tegang, berteriak lantang, "Kerja kalian yang benar, jangan banyak omong soal hal yang gak perlu." Namun, semakin banyak pekerja yang berani bersuara, salah satunya berkata lirih, "Kami gak mau mati konyol, Pak Surya, proyek ini bahaya." Surya kehilangan kendali, mendekati pekerja itu dengan wajah merah padam. "Kalian pikir kalian tahu apa? Urus kerjaan kalian, jangan sok pahlawan." Di tengah kericuhan itu, Laras muncul di lokasi proyek, memandangi Surya dengan tajam sambil berkata, "Sudah banyak yang tahu, Pak Surya, mereka hanya butuh keberanian untuk bicara." "Kamu lagi?" Surya mendengus marah. Wajahnya berubah pucat ketika melihat keberanian Laras yang tidak sedikit pun goyah. Sadar posisinya mulai terpojok, Surya bergegas masuk ke dalam kantornya, meninggalkan pekerja yang masih berkerumun sambil berbisik satu sama lain. "Lihat saja, Pak Surya, kebohongan ini tidak akan bertahan lama," gumam Laras, yakin bahwa tekanan ini akan semakin membuat Surya melakukan kesalahan. Dari kejauhan, seseorang diam-diam mengamati Laras, menandakan bahwa bahaya tengah mengintainya. Laras berjalan pulang malam itu, pikirannya dipenuhi rencana untuk membawa kasus ini ke media jika jalur hukum menemui jalan buntu. Namun, ketika ia melintasi jalan sepi, sebuah mobil hitam laju pelan di belakangnya sebelum tiba-tiba berhenti di sampingnya. "Hei, apa?" Laras belum sempat bereaksi ketika dua pria bertopeng keluar, menyergapnya, dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Laras berusaha melawan, tetapi sebuah kain basah ditekan ke wajahnya, membuatnya kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Ketika Laras sadar, ia mendapati dirinya di lokasi proyek yang kosong, hanya diterangi cahaya lampu temaram dari sebuah kren besar. Surya berdiri di hadapannya dengan wajah dingin. "Kamu pikir bisa menang melawan kami? Kamu cuma perempuan sok tahu." Laras menatap Surya dengan berani meski tubuhnya gemetar. "Kebenaran gak bisa kamu tutup terus-terusan. Surya, cepat atau lambat, semua akan terungkap." Surya mendekat, wajahnya dipenuhi kemarahan. "Bram mati karena dia cari masalah, dan sekarang kamu mau ikut mati seperti dia." "Kalau saya mati, semua bukti sudah ada di tangan orang lain," balas Laras tegas. Meski ia tahu itu hanya gertakan agar Surya goyah. Surya menatap Laras dengan mata membara, lalu berkata, "Kamu gak akan keluar dari sini hidup-hidup, anggap ini peringatan terakhir." Laras berusaha menggerakkan pergelangan tangannya yang terikat pada kursi kayu, sementara Surya berjalan mondar-mandir, menikmati ketakutannya. "Kamu pikir bisa lolos dari sini?" tanya Surya sambil mendekatkan wajahnya, namun Laras hanya menatapnya tajam, tanpa gentar. Di luar gedung proyek yang gelap, Riko bersama beberapa kuli bergegas mendekat setelah Marta memberitahu lokasi Laras yang terakhir kali dilihat. "Dia ada di lantai atas, kita harus cepat," seru Riko, memimpin para kuli naik tangga proyek dengan membawa peralatan seadanya sebagai senjata. Terdengar suara pintu besar digedor, Surya kaget dan berteriak pada anak buahnya, "Jaga mereka, jangan biarkan masuk." Sementara itu, Laras menggunakan pecahan logam kecil yang ia temukan di bawah kursi untuk memutus tali yang mengikat tangannya. Pintu akhirnya jebol, dan Riko serta para kuli menyerbu masuk, beradu pukul dengan anak buah Surya dalam perkelahian sengit yang membuat suasana menjadi kacau. "Laras, kamu baik-baik saja?" teriak Riko sambil melempar besi panjang ke arah salah satu anak buah Surya yang mencoba mendekati Laras. Laras berhasil melepaskan diri, langsung menyambar balok kayu dan memukul Surya hingga tersungkur ke lantai. "Kau pikir bisa lolos, Surya?" katanya marah. Surya bangkit dengan wajah penuh amarah, tetapi pertarungan sengit itu baru awal dari kekacauan yang akan terjadi di gedung rapuh tersebut. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari atas. Balok besi besar bergoyang karena struktur bangunan yang tidak kuat menahan beban. "Semua keluar sekarang," teriak Laras, menyadari bahwa seluruh lantai proyek mulai bergetar hebat. Para kuli dan Riko berhamburan keluar dari gedung, tetapi Surya, dalam kepanikan, tetap mencoba melawan Laras, menarik kerah bajunya dengan brutal. "Ini semua salahmu," teriak Surya, matanya liar. Namun Laras berhasil mendorongnya menjauh tepat saat suara retakan lantai semakin keras. Tiba-tiba, lantai di bawah Surya ambruk, membuatnya jatuh ke bawah bersama runtuhan beton dan besi tajam. Laras nyaris ikut jatuh tetapi berhasil meraih pinggiran tembok dengan satu tangan, sementara Riko datang dan menariknya naik. Di bawah sana, tubuh Surya tertimbun puing-puing, tidak bergerak, wajahnya tertutup debu, keangkuhannya berakhir di bawah bangunan yang ia korupsi. "Kita harus pergi, Laras, ini belum stabil," seru Riko sambil membantu Laras berdiri di atas lantai yang retak. Gedung itu akhirnya runtuh sebagian,
menimbulkan suara gemuruh panjang yang menggema di tengah malam. Laras memandang reruntuhan itu dari luar dengan napas tersengal, sadar bahwa pertarungan ini akhirnya selesai, dengan nyawa Surya sebagai bayarannya. Keesokan harinya, berita runtuhnya sebagian proyek menjadi sorotan media nasional, memicu penyelidikan besar-besaran dari kepolisian. Laras duduk di ruang interogasi bersama Riko, menyerahkan berkas tambahan yang mereka temukan malam itu sebagai bukti kecurangan proyek. Ini dokumen tanda tangan Pak Johan, semua jelas di sini. Mereka mengganti bahan berkualitas dengan material murah, ujar Laras sambil menunjuk halaman penting. Pak Johan, yang awalnya masih bersikap angkuh di kantornya, pucat pasi saat polisi datang menangkapnya dengan tuduhan korupsi proyek. Kalian tidak punya bukti cukup, teriak Pak Johan panik, tetapi Laras hanya tersenyum tipis. Bukti cukup atau tidak, kebusukanmu sudah terbongkar. Para kuli yang dulu takut mulai berani bersaksi, termasuk Marta dan beberapa pekerja yang menyaksikan keanehan sejak awal. Kamu pikir uang bisa menutupi semuanya, Johan? Ini soal nyawa manusia, tambah Kompol Rudi, yang memimpin langsung penangkapan tersebut. Perusahaan kontraktor itu akhirnya ditutup, dan seluruh asetnya disita oleh negara sebagai bagian dari tuntutan hukum. Media menyoroti kasus ini sebagai contoh korupsi besar-besaran yang hampir memakan banyak korban jika tidak segera diungkap. Laras akhirnya tersenyum puas, tahu bahwa keadilan perlahan mulai ditegakkan atas nama adiknya, Bram. Laras berdiri di depan makam Bram, membawa seikat bunga putih yang ia letakkan di atas nisan yang masih terlihat baru. Kamu benar, Dik, mereka semua memang busuk, tapi sekarang, kamu bisa tenang di sana, bisik Laras sambil menatap nisan adiknya. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang selama ini ia cari sejak Bram meninggal dunia secara misterius. Riko datang menghampiri dengan senyum kecil di wajahnya. Akhirnya selesai juga, Mbak, kita berhasil. Laras menoleh ke Riko. Terima kasih, Riko. Kalau bukan karena kamu dan para kuli, saya nggak mungkin sampai sejauh ini. Bram pasti bangga sama kamu, jawab Riko sambil menatap makam Bram dengan penuh hormat. Laras menarik napas panjang, seakan beban berat di hatinya terangkat untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi. Sekarang, tugas kita memastikan tidak ada lagi Bram-Bram lainnya, ujar Laras sambil mengepalkan tangannya. Riko mengangguk setuju. Kita mulai dari orang-orang kecil, Mbak, mereka yang paling sering jadi korban. Laras tersenyum kecil, tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi setidaknya keadilan untuk Bram telah ia wujudkan. Setelah kejadian mengerikan itu, suasana di antara para kuli bangunan mulai berubah. Mereka kini bekerja dengan lebih hati-hati dan bersemangat. Ini baru proyek yang layak diperjuangkan, kata Marta sambil menyapu debu dari dinding. Matanya menunjukkan rasa bangga pada perubahan yang terjadi. Riko berdiri di dekat sebuah tumpukan batu bata, menatap ke arah para pekerja yang kini tampak lebih disiplin dan saling mengawasi. Semua berkat kamu, Laras, tanpa keberanianmu, kami masih akan terjebak dalam proyek yang mematikan ini, tambah Riko dengan tulus. Laras hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun ia telah mengungkapkan kebenaran, perjuangan untuk membuat perubahan baru saja dimulai. Ini untuk kita semua, Riko. Kita semua layak bekerja dengan aman, tanpa takut dihancurkan oleh korupsi, jawab Laras, penuh keyakinan. Para kuli kini diawasi oleh pihak yang lebih tegas, dengan sistem kerja yang lebih aman dan berkelanjutan, meskipun masih ada yang skeptis tentang perubahan tersebut. Marta berjalan mendekat, memberikan sebuah kunci proyek kepada Laras, simbol bahwa kini mereka semua ikut bertanggung jawab atas keselamatan kerja mereka. Jangan khawatir, Laras, kami semua akan melindungi pekerjaan ini dan menjaga agar tidak ada lagi yang celaka seperti Bram, kata Marta dengan mata yang penuh tekad. Laras mengangguk, merasa puas melihat bagaimana semangat kebersamaan dan keadilan kini menggerakkan para kuli bangunan untuk meraih hidup yang lebih baik. Laras kembali ke tugasnya sebagai polwan dengan penuh semangat, setelah perjuangan panjang yang membawanya ke jalan kebenaran. Dengan seragam polwan yang kini ia kenakan dengan bangga, Laras melangkah tegap ke kantor, siap menghadapi segala tantangan yang menantinya. Selamat datang kembali, Laras, sapa rekannya, yang tampak terkejut melihat semangat baru yang terpancar di wajahnya. Terima kasih, semuanya. Saya kembali untuk memastikan tidak ada lagi yang harus melalui jalan seperti yang saya lalui, jawab Laras, matanya penuh tekad. Dalam beberapa minggu setelah itu, ia terlibat dalam sejumlah kasus yang lebih besar, dengan pendekatan yang jauh lebih kuat terhadap keadilan dan kebenaran. Setiap kali ia mengenang perjalanan panjang yang telah dilalui, ia merasa lebih yakin bahwa pekerjaannya sebagai polwan adalah panggilan hidupnya.
Tidak akan ada lagi ketidakadilan yang dibiarkan berjalan begitu saja, katanya dalam hati, bertekad untuk selalu melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri. Laras tahu, perjuangan untuk keadilan tidak pernah berhenti, tetapi kini ia tahu bahwa suara kebenaran lebih kuat daripada ancaman apapun. Dengan semangat yang baru, Laras siap untuk terus maju, memperjuangkan keadilan, meskipun harus menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ia menatap masa depan dengan keyakinan, tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perubahan besar yang akan datang.